Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Muslimin Nurul Iman yang dicintai oleh Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berhasil diberikan kesempatan pertolongan Allah, diberikan maunahnya dan hidayahnya sehingga kita dapat berhadir dalam musola ini menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga apa yang telah kita capai ini dijadikan Allah sebagai amal soleh yang diterima, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sama-sama isi waktu sampai waktu syuruk nanti berupa kajian atau majelis ilmi. Semoga juga dengan majelis ilmi ini bapak-bapak yang berhadir di sini, walaupun hadisnya cuma julusu duduk kamu julusu kalfi julusul ilmi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya duduk, apalagi sampai mendengarkan atau mencatat. Demikian pada hari ini. Pada minggu lalu saya membicarakan di tempat ini masalah kedudukan anak dalam Islam. Anak itu tempat model kemarin saya bilang. Ada anak soleh, ada anak bakti, ada anak durhaka, dan ada anak cilaka. Nah, pada hari ini saya sambung lagi masalah itu, yaitu judulnya adalah birrul walidain. Bir itu artinya berbuat baik, al walidain kepada kedua orang tua. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, terangkan padaku amal apa saja yang dicintai oleh Allah. Jadi sahabat ini tanya, amal apa saja? Amal itu perbuatan, Pak ya. Amal itu artinya perbuatan. Amal itu belum tentu sedekah. Sedekah termasuk amal, tapi belum tentu itu. Jadi kalau ada kotak amal itu namanya kotak perbuatan. Maksudnya kotak sedekah. Jadi sahabat ini tanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa saja yang dicintai oleh Allah. Sahabat ini tanya. Rasulullah menjawab, ya, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sengaja saya nggak pakai kata-kata salat tepat pada waktunya, soalnya terjemahannya ala waqtiha, salat pada waktunya, ya, supaya nggak timbul perdebatan. Yang kedua, nah ini, yang kedua, amal yang dicintai Allah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi ada kata-kata birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Itu ya. Balasan untuk orang yang berbuat baik pada kedua orang tua banyak, Pak. Di antaranya kita dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Jadi barang siapa yang mau ditambah umur, dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya, berbuat baiklah tetap pada kedua orang tua. Kata Rasulullah begitu. Nah, rahasianya begini. Kenapa berbuat baik pada orang tua ini disuruh? Dalam Al-Quran itu ada 7 ayat yang memberikan perintah birrul walidain. Sehingga birrul walidain itu penting. Karena ayatnya diulang-ulang. Kalau ada perintah sholat, mungkin diulang-ulangnya banyak. Ini birrul walidain 7 kali diulang-ulang dalam Quran dengan petunjuk pelaksanaannya. Gitu. Jadi mari kita bahas itu
semoga kita sudah pernah nih mengalami birrul walidain ini, melaksanakan sehingga nggak ada utang kita sama Allah. Karena ini perintah. Jadi kalau once Allah memberikan perintah pada kita selaku mukhatab yang diperintah itu harus bisa menjalankan. Di antaranya perintah birrul walidain ini. Nah, perintah pertama dalam Quran dimulai dengan perintah birrul walidain yang dimasukkan dalam daftar keharaman. Jadi gini nih, bunyi ayatnya. Kul, katakanlah Muhammad kepada orang nurul iman itu, ya. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kesini kamu. Katakan Muhammad kepada umat ini, kesini kamu. Saya bacakan apa-apa yang diharamkan Allah kepadamu. Nah, jadi Muhammad disuruh ngomong depan umat. Kesini kamu semua, saya mau bacakan kepada kamu apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada kamu. Itu ya. Yang pertama, Allah tusriku bihi syai'an. Hendaklah jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu, berarti haram yang pertama adalah syirik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat baik. Berarti keharamannya adalah durhaka pada dua orang tua. Jadi durhaka pada dua orang tua itu haram, Pak. Dosa besar, ya. Ini perintah pertama ada di Al-An'am ayat 151. Perintah kedua ada dalam surat Al-Baqarah ayat 83, ya. Bunyinya la ta'buduna illallah. Janganlah engkau menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat baik. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua itu setelah kita dilarang untuk syirik. Coba tuh, kedudukan orang tua itu sangat hebat, ya. Kedua, lalu disambung wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik, wazil kurba, dan kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin. Jadi kita diperintah berbuat baik pada sesama manusia. Rankingnya Allah ranking nih. Kalau mau berbuat baik, pertama kali prioritasnya orang tua. Baru akrobin. Akrobin tuh Pak D, Bude, Pak Le, Bule, Tante, Om, segala macam ponakan. Baru setelah itu yatim, orang miskin. Di ranking sama Allah. Pertama-tama orang yang mesti kita baikin di dunia ini adalah kedua orang tua. Dalam bahasa Arabnya walid itu dua orang tua. Walidain adalah orang yang melahirkan kita, bapak kandung kita sama ibu kandung kita. Dalam Quran juga ada istilah abun itu bapak, tapi belum tentu bapak. Bisa saja abun itu seperti orang Jawa, kalau kakaknya bapak juga disebut Pak D, adiknya bapak disebut bapak juga tapi Pak Le, gitu ya. Jadi abun memang orang tua, tapi belum tentu yang melahirkan kita, ya. Nah ini walid adalah orang tua kandung, ya. Kemudian itu dalil nomor 2. Jadi contohnya kalau kerabat tuh gini, seseorang pernah datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya dosa besar, apa yang bisa saya lakukan nih untuk menghapus dosa saya? Rasulullah tanya, kamu masih punya ibu atau enggak? Enggak punya Rasulullah. Punya bibi enggak? Punya. Berbaktilah padanya. Jadi bakti atau bir kepada orang tua itu bisa diganti kalau orang tua sudah meninggal kepada adiknya orang tua atau kakaknya orang tua, gitu loh. Ya, jadi ini perintah yang kedua. Berbuat baik kepada orang tua dan kepada kerabat. Perintah yang ketiga adalah tambahan dari perintah yang kedua itu. Ini dalam surat Al-Baqarah juga, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah, jangan sekutukan dia dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan pada dua orang tua hendaknya engkau berbuat baik.
Wasil kurba kepada kerabat, wal yatama kepada orang yatim, wal masakin kepada orang miskin, wal jaril kurba kepada kerabat ya, kerabat, wal jaril junub, kepada tetangga dekat dan kepada tetangga jauh, wasahibi bil jambi wa ibnis sabil, dan kepada teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Jadi ini ranking lagi nih. Tapi utamanya berbuat baik pada kedua orang tua. Ya. Dalil nomor 4 ya, adalah di surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wasainal insana bil walidaini husna. Dan kami wajibkan pada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, dalil nomor kelima adalah di surat Luqman ayat 14. Ya, yang bunyinya, jadi ini berulang-ulang Allah tekankan kita untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Yaitu wa wasainal insana bil walidayhi, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Jika kedua orang tua itu mengajak kamu sesat, jangan diturutin. Ya, tapi bergaulah dia dengan baik di dunia ini. Kemudian perintah yang keenam, sampai Allah berkata begini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau sampai kedua orang tua itu sampai usia lanjut, sekali-kali jangan kamu berkata wala takulahumma uffin, jangan sampai berkata pada mereka, tapi sampaikanlah perkataan yang baik, qaulan karima. Itu dalil nomor ke-6. Dalil nomor 7 adalah apa yang Allah cantumkan dalam surat Al-Aqaf ayat 15. Wa wasainal insana bil walidayhi ihsana, dan hendaknya dan kami perintah kepada manusia untuk berbuat baik pada orang tua. Lalu Allah memberikan keterangan bahwa ibunya mengandung dengan susah payah, wahnan ala wahnin, dengan susah payah sampai menyapinya selama 3 bulan. Nah gitu ya, selama 2 tahun, selama 30 bulan. Kemudian dalil terakhir yaitu apa-apa yang Rasulullah sampaikan tentang durhaka pada dua orang tua. Tahukah kamu ada 3 dosa besar yang membuat kamu masuk kepada neraka, kata Rasulullah begitu, yaitu menyekutukan Allah, durhaka pada dua orang tua, dan kesaksian palsu. Jadi kedudukan birrul walidain sangatlah penting, sehingga kita harus melaksanakan birrul walidain ini. Nah, beberapa caranya birrul walidain dapat diterangkan sebagai berikut. Semisal nih, ini yang saya kutip dari kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali ya. Beliau berkata begini nih, ada kaulnya nih. Wa in kana laka walidain, jika engkau mempunyai 2 orang tua, fa adabul waladi ma'al walidaini, maka adab seorang anak pada 2 orang tuanya adalah 1. Nah ini nih teknis Pak ya, jusnisnya. 1, ayasma'a kalamahuma, hendaknya engkau mendengarkan setiap ucapan orang tua ya. Jadi orang tua itu kedudukannya pengen didengar Pak. Terserah mau ngomong apa, anak tuh wajibnya denger. Kita mesti balas. Pada waktu kita kecil dulu, kalau kita diajak kemana-mana nih, kita banyak nanya, apa cerewet anak kecil. Itu apa? Itu burung blekok. Udah jalan lagi, nanya lagi, itu apa? Kan udah dibilang itu burung tadi. Cerewet anak kecil Pak. Tapi kita, orang tua kita sabar. Kita tuh waktu kecil cerewet kan. Orang tua kita sabar. Dengerin aja, dengerin kita. Seneng sama kita gitu. Itu apa? Itu udah tadi udah dibilangin, tetap aja kita jawab tapi itu. Nah, ketika mereka tua, mereka banyak ngomong. Kita yang banyak ngomong nih. Mereka pengen didengerin. Nah, kita wajib kita dengerin.
Ya, jadi menurut Imam Ghazali, ayasma'a kalamahuma, dengarkan setiap pembicaraan mereka berdua. Jadi orang tua mau marah sama kita, mau apa terserah. Yang penting kita dengerin. Yang kedua, wa yakuma liqiyamahima, kita wajib berdiri ketika orang tua berdiri. Jadi kalau kita ketemu dia berdiri, kita berdiri. Jangan sampai dia berdiri datang pada kita duduk. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yamtasila li amrihima, kita kerjakan setiap perintah mereka. Perintah yang sesuai syariat, ya. Kerjakan. Yang keempat, wala yamsi amamahuma, kita tidak pernah boleh berjalan di depan mereka. Ya, artinya ngedahuluin itu. Ya, itu birrul walidain. Lalu kelima, wala yarfa'u sautahu fauqa aswatihima, jangan pernah suaranya lebih tinggi dari suara orang tua. Ya. Saya pernah datang ke tempat teman, terus siang-siang anaknya baru pulang sekolah. Lalu anaknya ditanya sama ibunya, sama teman saya itu, dari mana kok nak, kok biasanya pulangnya sore, kok pulangnya siang katanya. Bentak dia, mah nanya mulu, lebih tinggi suaranya dari kita. Nggak boleh, itu ya, udah termasuk durhaka pada orang tua. Wa yulabbi da'watahuma, dan hendaknya orang yang mau berbakti pada orang tua menyambut panggilan mereka. Soalnya bapak jauh sama orang tua di kota ini, orang tua di Bogor, kita di sini. Orang tua kangen, lalu nelpon kita, ya kan? Nah, gimana kabar? Ini bapak udah lama gak dikunjungin. Datang langsung ya. Jadi kadang-kadang kita punya alasan kan sibuk ya. Nah, ini menurut agama, wa yulabbi da'watahuma, menyambutlah, sambutlah setiap panggilan dari mereka. Kemudian wa yarisu ala mardatihima, hendaknya anak yang mau berbakti adalah mencari ridho mereka. Wa yakhridu ala mardatihima, carilah kesenangan mereka. Ya. Orang tua mah nggak minta apa-apa, Pak. Kalau bisa datang bawa oleh-oleh, cukup itu aja. Wa yakhfidu lahuma janahadzul, hendaknya anak tuh merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Ya, jadi jangan sok mentang-mentang udah kerja di hasilnya miliaran lalu orang tua diremehkan, direndahkan. Hendaknya tetap merendahkan diri, tawadhu depan orang tua, baik dalam perkataan, perbuatan, dan hatinya tawadhu. Kemudian yang penting ini lagi, wala yamunna alaihima bil birri lahuma, jangan sekali-kali ngungkit-ngungkit kebaikan anak ini pada dua orang tuanya. Ibu kan kemarin udah saya kasih duit, mana duitnya, kok minta lagi? Jangan. Apapun orang tua minta, kalau ada dikasih, kalau nggak ada dijelaskan dengan baik bahwa dia tidak ada itu loh. Kemudian wala yazuru ilaihima syazra, jangan menatap orang tua dengan pandangan secara tajam itu, dengan pandangan kebencian, jangan ya. Kemudian wala yaktabu wajahahu fi wajhihima, jangan bermuka masam pada orang tua, muka kecep, ya cemberut, jangan. Terakhir wala yusafiru illa biisbihima, maka setiap kamu pergi kemana-mana hendaknya kasih tahu orang tua ini. Kamu mau keluar negeri, kamu mau kemana, kasih tahu. Jangan sampai pergi tapi mereka nggak tahu dan nggak kasih ridho. Nah, itulah teknis-teknis birrul walidain yang diambil dari kitab Bidayatul Hidayah dan dalil-dalil dari Quran tadi mengenai birrul walidain. Demikian, semoga manfaatnya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak Edi. Birrul walidain ini kan kita sebutkan kepada orang tua. Ya. Orang tua itu terdiri dari ibu dan bapak. Benar.
memang ada perbedaan antara bapak dan ibu itu Ya. bahwa bapak itu tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung, Ya. tidak bisa menyusui. Tapi semua itu ada tertutup dengan jerih payahnya adalah seorang bapak yang betul-betul adalah hak keluarganya. Nah, tidak dalam fenomena itu kan kadang-kadang orang beranggapan bahwa dan juga ada istilah bahwa surga itu bertempat beberapa kaki ibu. Ya. Tapi seolah itu kayak ibu aja gitu sebenarnya ya. Nah, di mana itu letak selain yang saya sebutkan itu yang menjadi penekanan bahwa kita itu kalau kita lihat terusnya seolah kayak ke ibu gitu kan, ke bapak gitu ya, seorang tujuan itu. Iya. Jadi pada status saat kan sama dengan dua orang batu. Itu aja. Iya. Jadi satu hari ada sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku berbuat baik padanya? Jawab Rasulullah, ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Summa abuk, baru bapakmu. Jadi seolah-olah ya kita ini kaum bapak nih kok capek-capek cari kerja itu, ibu 3 kali lipat gitu. Di dalam perintah birrul walidain ada 2 ayat memang yang menceritakan bagaimana perjuangan ibu mengandung, melahirkan. Kalau dibandingkan perjuangan dia dengan kita cari kerja, rasanya sejauh Pak ini. Coba kita taruh gembolan 3 kilo, kita ikat di badan kita, jangan lepas 9 bulan. Nggak mau kita. Nah, orang perempuan tuh mau begitu. Susah tengkurap, susah miring gitu ya, pertama itu. Yang kedua dia nyusuin dan sebagainya. Yang gawat lah. Nah, tapi bukan berarti kaum bapak atau kaum orang tua laki-laki ini mendapat perlakuan kelas 2, enggak. Suatu hari gini ada sahabat datang berdua ke hadapan Rasulullah. Rasulullah tanya, ini siapa? Kalau pas sahabat tuh kenal dia, ini siapa? Ini bapakku. Kata sahabat tuh, ini bapakku. Maka Rasulullah bersabda pada orang itu, jangan sekali-kali engkau panggil bapakmu dengan namanya. Tuh. Jadi ada perintah birrul walidain pada bapak nih. Jangan kau panggil dia dengan namanya aja. Misalnya orang barat kan begitu ya. Kalau bapaknya namanya Charles, dia panggilnya Charles aja, nggak pernah father gitu, Charles. Jadi kita pada orang tua tuh di barat sana manggilnya nama gitu. Nah kata orang Islam nggak boleh panggil nama, panggil gelaran gitu. Terserah mau datu mau apa itu terserah, yang penting jangan sampai namanya dipanggil. Yang kedua, jangan kau jalan di depannya, hormati bapakmu. Yang ketiga, jangan kau duduk sebelum dia duduk. Kata Rasulullah begitu. Artinya kita ada juga penghormatan pada bapak. Apalagi banyak sekali hadis yang menghargai upaya orang laki nyari kerja, nafkahin. Sesuap makanan yang kau berikan pada istrimu itu menjadi sedekah bagimu. Gitu. Keringat kamu bekerja itu menjadi ampunan dosa dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, seorang anak yang mengerti bapaknya pasti akan juga birrul walidain pada bapaknya. Terbukti banyak lagu mengenai ayah kan. MGAD di matamu masih tersimpan ya segala macam itu. Artinya sosok ayah pun patut dihargai memang. Dan masing-masing punya bobot. Ayah, ibu tuh punya bobot. Bobotnya ibu memang diceritakan di Quran. Bobotnya ayah juga, tapi bukan sebagai ayah, sebagai laki-laki. Dia kepala keluarga, ya kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ya itulah keseimbangannya di situ. Memang tidak disebut bahwa dia sosok ayah, tapi sosok laki-laki. Sedangkan sosok perempuan memang disebut kepayahan dia dalam hidup adalah menjadi ibu karena mengandung dan sebagainya. Tapi tetap kelasnya sama Pak. Walidainin ihsana gitu. Gitu Pak ini. Ya. Ada lagi? Silakan Pak Tri. Kalau tadi kan kita lihat dari sisi orang tua. Ya. Iya. Kemudian kita ini semua bertua tua. Betul. Nah, sekarang bagaimana sikap orang tua sebaiknya kalau di dalam Islam itu kepada anak? Karena kalau yang saya sering tangkap ini kadang-kadang orang tua itu sebagai orang tua juga kita baperan. Iya. Nah itu sebenarnya kalau di dalam Islam itu
seperti apa gitu. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, yang dianggap orang tua itu kalau di situ kan bapak ibu kandung lah. Iya. Bagaimana kedudukan mertua misalnya? Iya. Terus mungkin paman atau pakcik itu gimana? Baik. Yang pertama tadi berarti memang Islam mengatur juga, Pak. Hakul walidi ala walidi situn. Kewajiban orang tua pada anak ada 6. Nah, contohnya itu memberi nama yang baik, kemudian mendidiknya akhlak yang baik, terus dan sebagainya, ada 6. Tapi di sini kita mesti sadar bahwa birrul walidain ini memang berlaku kewajibannya buat anak. Kita ini anak semua, Pak. Walaupun orang tua kita jauh dulu udah meninggal, tetap ada teknis birrul walidain yang kita laksanakan. Jadi sekarang di bab ini kita lagi bicarakan kewajiban kita selaku anak. Kita sampai selamanya anak. Coba kalau misalnya bapak masih punya orang tua kandung atau apa ya, yang masih hidup nih, kita datang ke dia memandang kita sebagai apa? Anak tetap. Nah, ada juga kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu yang lagi dibicarakan sekarang itu. Jadi kedudukan kita ini tetap anak. Kalau enggak, Al-Quran ini mesti dicoret dong. Hanya untuk anak-anak dong, birrul walidain. Ternyata buat kita juga. Kita bukan mantan anak. Sampai kita mati, kita tetap anak dari bapak kita, anak dari ibu kita. Nah, ada kewajiban memang kalau udah kita udah tua begini, Pak Tri, udah berumur gini, kewajiban kita kepada kedua orang tua, birrul walidain, kepada orang tua yang udah meninggal. Ada 6 kewajiban. Nah, kalau kita dulu memang belum pernah melaksanakan birrul walidain sampai orang tua kita meninggal, maka kita wajib melaksanakan yang ini, yang 6 ini gitu. Ya, artinya jangan sampai kita nggak melaksanakannya karena berarti kita utang sama orang tua gitu. Nah, apa itu? Yang pertama, mendoakan. Jangan sampai hubungan kita, batin kita tuh nggak ingat lagi sama orang tua yang udah meninggal. Tiap hari doain. Emang sepele, Pak, tapi kadang-kadang ada orang yang nggak doain lagi udah. Jangankan doain, ziarah ke kuburnya aja nggak pernah udah. Jadi seolah-olah karena udah jadi orang tua dilupain. Nah, pertama kali mendoakan orang tua yang sudah nggak ada tiap hari. Yang kedua, mengunjungi sahabat-sahabat orang tua yang dulu pernah kita dikenalkan itu, kunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi memang ini berat ya, tapi untuk nyambung itu karena ada hadis Rasulullah begini, jangan kamu durhaka pada bapakmu. Gimana bapak durhaka pada bapak, sedangkan bapak saya sudah meninggal? Ada orang tua seumur bapakmu, kamu bentak-bentak, sama kedudukannya kamu lagi bentak-bentak bapakmu, katanya. Gitu kan? Jadi yang pertama doain dulu, yang kedua kemudian tadi berkunjung pada sahabat-sahabat daripada orang tua kita. Yang ketiga, memohonkan maaf atas kesalahan orang tua kita. Pada siapa aja, tetangga, mohon maaf ya. Itu bukan hanya terjadi pada waktu orang tua kita meninggal. Karena banyak sekali mungkin orang-orang yang belum memberi maaf pada orang tua kita, pernah sakit hati dan sebagainya gitu. Maka kita wajib cari, kita lacak terus nih siapa-siapa yang pernah punya masalah atau siapapun lah, mohon maaf. Siapa yang berkunjung kepada, mohon maaf ya kalau bapak dan ibu saya dulu pernah pernah berbuat salah dan sebagainya. Lalu yang kelima atau keempat ya? Kelima, membayar hutang-hutangnya. Utang-utang orang tua banyak, Pak. Baik utang itu utang materi maupun non materi. Kalau yang materi bisa saja kepada orang lain atau kepada Allah. Begitu pula yang non materi. Yang kepada Allah apa? Utang zakat, utang sedekahnya itu. Hal yang kepada yang non materi apa? Banyak. Ya, utang kepada Allah juga banyak. Misalnya orang tua kita belum haji, maka badalkan haji gitu.
Jadi banyak sekali kewajiban kita pada dua orang tua yang sudah meninggal. Nah, yang terakhir menghitung warisnya. Kalau bisa warisnya itu dilacak, kemudian dihitung warisnya. Nah, itulah kewajiban kita pada orang tua, Pak Tri. Jadi bab di sini kita lagi membicarakan kedudukan kita sebagai anak, Pak. Nah, adapun kalau kita sebagai orang tua pada anak ini memang ada kewajiban memberi nama dan sebagainya. Nah, itu babnya selanjutnya nanti itu. Yang jelas itu dulu. Yang kedua apa tadi pertanyaan? Kan itu fokusnya pada orang tua tadi. Iya. Oh iya. Orang tua atau Iya. Memang ya, istilah orang tua yang disuruh kita berubah itu birrul walidain. Tadi saya terangkan kan, walid itu artinya orang tua yang melahirkan. Nah, kalau Al-Quran menggunakan kata-kata walid ini memang berbuat baiknya utamanya pada orang yang melahirkan kita, bapak kandung, ibu kandung. Tapi ada kasus di mana seorang anak diasuh dari kecil oleh pamannya, maka anggaplah itu sebagai walid, walaupun bukan, tetap harus berbuat baik gitu. Kemudian ada juga beberapa, misalnya contohnya dihukum haramnya wanita yang dinikahi. Kita haram menikahi mertua, ya kan? Berarti maksudnya kedudukan mertua sama dengan kedudukan orang tua. Jadi kita punya mertua perempuan, itu sama persis, Pak, kedudukannya dengan dan ibu kita. Bapak mertua sama dengan bapak kita, begitu. Jadi Al-Quran tapi meranking bahwa yang paling utama kita berbuat baik adalah kepada orang tua kandung. Kalau nggak ada ya kepada Pak D, Bude, gitu ya, segala macam. Gitu, Pak D. Ya. Ada lagi? Enggak, tadi yang pertama maksud saya gini, Pak. Kalau kita kepada orang tua kita kan sering mendapat juga penjelasan. Iya. Kita berbakti pada orang tua. Iya. Cuman kan kadang-kadang orang tua kita ini sekarang sebagai orang tua kita juga sering menyadari kita udah benar nggak sehingga nanti anak kita seperti terjebak dengan sikap kita gitu loh. Iya. Misalnya kita sering juga dengan anak-anak tuh, ibu kepo aja nih, bapak kepo. Oh iya. Kan? Nah itu kan artinya anak kita jadi seperti terjebak, wah, kok anak jawabannya begitu sih gitu kan. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga beberapa budaya mungkin ya, kayak di budaya Jawa lah misalnya. Kalau anak itu biasanya kalau jalan di depan orang tua kan dia jongkok. Iya. Nah, terus dia jalan tuh biasa aja gitu. Mungkin di beberapa daerah atau di beberapa orang tua itu merasa begitu kan jadi sakit hati gitu loh. Yeah. Anaknya kok enakan jalannya. Nah itu sebenarnya masuk nggak dalam kategori yang tadi disampaikan? Yang misalnya jalan seenaknya. Oh iya iya. Juga itu anak pada orang tua ya. Iya iya. Maksudnya kita tuh kalau begitu cukup maklum saja atau salah gitu. Ya, ya memang itu yang Pak Patri sampaikan semuanya itu perjalanan akhlak. Ya, karena Nabi pernah berkata begini, tidak ada satu pemberian yang baik kepada anak selain pendidikan akhlak kepadanya. Jadi anak itu pertama kali mau dididik akhlak. Ada contoh dari Quran, akhlak yang nggak baik dari anak orang tua itu adalah dari Kan'an pada Nabi Nuh, pada ayahnya. Ayahnya berusaha nyelamatin dia kan. Kan'an, naik kamu ke perahu. Lalu Kan'an menjawab, enggak. Saya berpendapat lebih baik saya naik gunung ini, karena tidak akan kena saya dengan banjir. Ternyata dia kena banjir, kena tsunami. Jadi itu contoh anak yang nggak punya akhlak yang melawan orang tuanya itu. Jadi memang itu tadi hakul walidi ala waladi situ. Kewajiban orang tua pada anak ada 6. 1, memberi nama yang baik. 2, mendidik akhlak, mendidik budi pekerti itu yang baik itu. Nah, memang anak zaman sekarang apalagi udah lupa karena kita sendiri yang nggak mendidik gitu. Maka kemarin saya bilang tadi minggu kemarin ada model anak itu 4. Anak yang paling baik itu anak soleh, waladun soleh. Definisinya begini, orang anak soleh itu man barro
li walidayhi ya fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun soleh. Barang siapa yang berbakti kepada dua orang tua ketika orang tua masih hidup dan dia berbakti sesudah orang tuanya wafat pada orang tua, dia anak soleh. Kita pengennya anak kita begini nih Pak, tapi susahnya minta ampun karena pendidikannya luar biasa. Didik agama kita kontrol sendiri, nggak kita serahin sama ustadz, kita kontrol ininya. Kalau kita sekarang kan lebih pada materi. Jangan sampai anak itu kelaparan di sekolah, maka kita kasih jajan. Jangan sampai kita nggak ada komunikasi, kita kasih handphone. Itu sebetulnya kita sendiri yang memulai itu, sehingga anak kemudian jadi komoditi modern itu, ya kan Pak? Nah, jadi bentuk kesalahan kita orang tua. Kita sekarang nyesel kan, baper kan, anak lewat gitu aja, nggak ada unggah-ungguh gitu lah ya. Nah, anak ngomong minta sesuatu juga nantangin itu. Itulah produk dari kita, fotokopi kita anak itu. Jadi mau nggak mau kita mesti didik sekarang juga. Yang penting pendidikannya adalah, nak, tolong kalau bapak nggak ada, doain bapak. Karena doa anak istighfar kepada orang tuanya itu, ya Allah ampuni dosa orang tuaku, itu sangat kita butuhkan Pak nanti di akhirat. Ada orang tua yang nanti derajatnya Allah tinggikan di surga gara-gara istighfar anaknya. Dia heran, saya kayaknya bukan orang baik deh, kenapa saya ditaruh di sini ya Allah? Karena istighfar anakmu. Yang penting itu aja Pak. Kita sekarang jangan minta materi sama anak. Mentang-mentang anak udah gede, udah gajinya gede, lalu kita bergantung, bahasa Jawanya apa kemarin, ngenger ya, ngenger sama anak. Jangan. Tapi yang penting didik anak nih, mau akhlaknya kayak gimana sekarang. Nah, kalau bapak udah nggak ada, tolong istighfar buat bapak, doain Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu aja Pak. Jadi memang belum terlambat kalau mau mendidik akhlak lagi, tapi rasanya sulit. Umur kita sama dia ya, kita udah 60 sekian, dia 20 berapa gitu, mau kita ajarin akhlak lagi malah ngamuk terus. Tapi yang penting permintaan kita terakhir pada anak, doain saya pada waktu saya udah nggak ada. Tiap hari doain, tiap habis sholat, Rabbi fili walidayya gitu, sampai kita dapat kedudukan yang bagus di akhirat nanti. Gitu Pak Tri. Ya, memang terlambat. Saya melihat gini Pak, kadang-kadang kan orang tua itu otoriter ya. Iya. Ya. Nah, ketika dia sudah tua, tidak berdaya, kemudian anaknya ini kan memberontak. Betul. Seperti memberontak, kadang-kadang abai, kadang-kadang apa gitu. Nah itu apakah perilaku anak yang abai tadi terhadap orang tua itu juga kena dalam tadi dosa-dosa yang dilakukan anak terhadap orang tua kan? Betul. Masuk uququl walidain. Kendati pun orang tuanya otoriter. Iya. Jadi makanya itu berkait. Orang tua yang baik, dia udah mulai kasih pendidikan pada anaknya ketika anaknya di kandungan tuh. Ya. Mungkin di kita jarang ya. Itu baru tahun 90-an aja. Bahwa kalau istri hamil, bacain Quran segala macam, itu baru tahun-tahun belakangan ini aja Pak. Harusnya dari awal dia udah dikasih pendidikan itu. Nah, rupanya kita lebih pada ini kan, pada modern gitu. Dan kesalahan kita yang fatal, kita tidak membanggakan Islam depan anak kita. Jarang Pak. Tapi kita bangga kalau anak kita tuh jadi insinyur, dokter gitu ya, bisnismen. Kita kuliahin di mana gitu. Gak pernah orang tuanya, nah kamu tuh ditarbiyah, nah kamu jurusan apa? Syariah, usuluddin, nggak pernah gitu. Karena kalau tetangga nanya, di mana anak lo kuliah? Di tarbiyah. Ya, mau jadi apa? Jadi kiai, dapat apaan kiai? Gitu. Jadi segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Itu kesalahan kita sebagai pelaku orang tua. Sehingga biasanya kalau kita tuh mendidik anak dari materi, ya, dari dunia ini, suksesnya dia karena dia tuh kuliah di luar negeri segala macam gitu. Nantinya tuh ada harapan yang salah di orang tua nih. Nanti kalau saya udah tua, dia yang ngerawat saya,
Kalau dia udah punya duit banyak kan, nanti kalau sakit dia belum tentu anak mau, Pak. Karena kita selalu menyokongnya jadi sukses dunia. Tapi nggak pernah ada orang tua yang bilang sama anak, nak, sukses terbesar tuh kalau mau husnul khotimah, mati dalam keadaan mana anak kertik digituin segala gitu. Nah itu memang kesalahan, kelalaian, kehilafan dari orang tua pada anak. Tapi masih ada kesempatan, Pak. Ada kesempatan. Begini, sekarang apapun bentuk anak kita, mau dia itu durhaka atau apa di mata kita, maafkan. Satu. Kedua, ridho aja, seneng aja kita sama anak. Karena kalau kita seneng sama anak itu dalam wilayah kesenangan Allah. Kalau kita benci sama anak itu dalam wilayah kebencian Allah. Ridallahu fi ridal walidain, syukrullahu fi syukrul walidain. Ridha Allah tergantung ridho kita pada anak. Jadi kalau kita seneng sama anak, udah deh apapun saya maafkan, seneng aja. Allah senang sama tuh anak. Tapi kalau kita ada masalah itu, ya anak boros nih, benci kita sama anak itu, maka Allah pun benci pada anak itu. Jadi senang atau bencinya Allah pada seseorang menunggu senang atau bencinya orang tua kepada anak itu, gitu Pak. Jadi hanya bisa itu yang kita lakukan sekarang. Sambil kita berharap minta-minta sama tuh anak, minta ya. Bapak minta, nggak minta mobil, nggak minta apa, minta kamu doain bapak kalau bapak udah nggak ada. Ini penting, Pak, karena derajat seseorang dari lembah kehinaan di alam barzah dan di yaumil kiamah bisa diangkat, di-upgrade sama Allah derajatnya gara-gara anak doain. Jadi bapak-bapak sekarang minta sama anak, apapun anak kita, jadi apapun dia sekarang, tolong kasih kesempatan setiap sholat kamu, saya masih hidup, doain, dan apalagi saya udah mati. Mudah-mudahan ini bisa jadi tips kita selamat di akhirat nanti. Gitu Pak Tri. Ya. Ada lagi Pak? Satu lagi. Selamat. Ini agak ekstrim. Iya, ekstrim nggak apa-apa. Jadi ini kita ada hubungan antara anak dan ibu. Ya. Jadi semasa hidup ini si anak ini, pokoknya dua orang menjengkelin orang tua ya. Jengkelin. Itu secara manusia kan si ibu juga maksudnya mereka ada kata-kata yang juga ini mereka lah kata-kata. Iya. Memang kan kita juga pernah mendengar kisah sahabat Nabi itu kan bahwa dia hanya ingin makanannya tidak tahu ibunya aja dia susah mati kan. Nah, dalam hal ini ternyata toh si anak yang duluan mati ibu masih hidup. Nah, kemudian ibunya ada suatu penyesalan bahwa dia makan mungkin tidak sebuahkan mungkin dia minta doa semoga mendapatkan. Apakah sih anak itu tetap mendapat itu adalah tetap ibarat kita baju suci itu masuk ucap-ucap gitu. Karena ternyata itu anak yang duluan mati gitu. Iya. Punya bapak. Nah ibu mungkin rasa menyesal bahwa apapun ini adalah anak saya. Iya. Doain. Ya sama Pak. Jadi gini Pak, yang penting orang punya kesadaran mendoakan siapapun yang dia kenal yang udah mati. Yang penting orang tuh mesti jadi pemaaf aja. Memang pada dunia ini manusia dengan manusia itu pasti punya masalah kan. Wabil khusus orang tua pada anak, anak pada orang tua gitu. Dikelirkannya biasanya lebaran tuh. Maafin ya, mama punya salah gitu-gitu aja itu. Tiba-tiba anak mati duluan. Kita agak gedek gitu bahasa Betawi ya sama anak ini gitu. Maka yang bisa kita lakukan ridhoi semua kesalahannya. Udah saya maafkan. Ya Allah ampuni dia. Tetap sama. Walaupun orang tuanya duluan atau anaknya duluan gitu. Memang ekstrim. Nanti agak bagus juga nasib si anak itu. Iya, iya. Karena itu jadi seolah timbul kebiasaan sama ibu tuh buat akhirnya kepada dia bahwa saya gagal gitu. Iya. Mengimpi anak ini gitu atau mendidik anak itu. Banyak orang tua yang begitu Pak. Malah masih ibu nih malah ya intensif apa gitu. Ini dikias. Sebenarnya si anak ini waktu itu luar biasa lah gitu. Dikiaskan dengan begini Pak. Dalam sebuah hadis, suami yang ridho dengan kematian istrinya
istrinya selamat tuh Pak. Yang penting ridho dia. Jadi dia ketika istrinya meninggal misalnya, dia berkata kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Bukan senang terus kawin lagi, nggak, bukan gitu. Maksudnya dia ridho istrinya itu diambil sama Allah. Artinya ya Allah, semua kesalahan dia pada aku ridhoi, aku lepas. Nah istrinya selamat. Begitu pula sama anak, sama aja. Tuh anak duluan gitu. Lalu kita ya udah, ya Allah, ini milikmu. Semua kesalahan dia ketika dia hidup saya lepas. Yang penting kau ampuni dia gitu. Memang berat Pak. Ya. Makanya anak tadi pertama anak soleh. Kedua kan saya terangkan minggu lalu. Anak itu yang kedua levelnya anak bakti, anak barun. Barangkali kita di sini nih. Tapi anak bakti gawat juga nih. Anak bakti definisinya begini. Man aqqa, barang siapa yang durhaka li walidayhi, kepada dua orang tua, ya. Fi hayatihima, ketika mereka masih hidup, wa barra, dan bakti pada kedua orang tua ketika mereka udah wafat, itu anak bakti. Jadi anak bakti itu gini, lain sama anak soleh. Anak soleh dua keadaan, orang tua masih hidup kek, orang tua udah meninggal kek, bakti. Tapi kalau anak bakti levelnya begini, ketika orang tua masih hidup, dia menggelin, musingin deh. Orang tua jual motor gara-gara bus dia di polsek segala macam, menggelin dia. Tapi ketika orang tua udah wafat, dia berbalik 180 derajat, doain orang tua. Itu anak bakti. Kita kan nggak mau punya anak bakti juga, soalnya waktu kita masih hidup, anak tuh menggelin kita itu. Maunya punya anak soleh. Karena doa yang berlaku untuk kita itu doa anak soleh. Awaladun solihun yad'ulahu. Gitu ya. Nah yang ketiga dan keempat udah nggak usah dibahas deh, anak durhaka dan anak celaka gitu. Memang mohon maaf ya, barangkali di antara kita ini merasa punya anak yang nggak menyenangkan nih, nggak menyenangkan gitu. Artinya, duh ini anak siapa sih, anak setan, kelakuan lu gini amat gitu. Kita nggak sadar itu fotokopi kita Pak. Coba ingat-ingat barangkali waktu kita masih kecil, masih remaja, kita begitu orang tua kita. Gitu ya, jadi ekstrimnya memang mesti saling bermaaf-maafan. Baik kita duluan apa, makanya kita minta sama anak, tolong deh lo kayak banyak nakal kayak apa, nanti waktu bapak nggak ada tolong doain. Gitu aja. Gitu Pak. Ada lagi? Silakan. Mengenai kewajiban berbakti bagi anak di luar nikah, apakah tetap harus berbakti Kepada orang tuanya? Iya. Iya. Kalau anak di luar nikah, ketentuannya begini. Anak di luar nikah artinya dia hanya nasabnya pada ibunya. Bapaknya orang lain, bukan bapaknya. Artinya dia tidak ada kewajiban untuk berbakti pada ayahnya karena nggak punya ayah. Dicontohkan, bukan berarti Nabi Isa anak luar nikah ya, tapi Quran mencontohkan kalau anak nggak ada bapaknya, nasabnya ke ibunya, Isa ibnu Maryam, sehingga kewajibannya hanya berbakti pada ibunya. Bapaknya nggak ada. Bapaknya mau datang bilang itu bapak fisik, terserah, tapi itu bukan bapaknya, itu orang lain. Dia hanya punya kewajiban untuk untuk menghormati orang tua, orang yang lebih tua gitu, pada ayahnya kalau dia ngaku ayahnya itu. Tapi untuk birrul walidain hanya birrul li umul walad, berbakti kepada ibu yang melahirkan dia. Itu ya. Memang ya agak-agak pelik ya. Anak luar nikah ini misalnya, maaf ya, seseorang berzina, yang perempuan hamil, lalu bapaknya si pacar yang menghamilinya itu menikahinya juga, ya kan? Tapi nikahnya dia terlambat kan, udah hamil kan? Menikah, udah anaknya gede gak diceritain. Kalau anak itu perempuan, itu yang menikahi ibunya itu bukan bapaknya, tetap bukan bapaknya. Artinya nggak berhak jadi wali waktu nikahin nanti.
maka anak mesti dibilangin. Atau nggak usah dibilangin, pada waktu dia mau nikah nanti, bapaknya pura-pura nggak kuat, nyerahin kepada penghulu. Nah, saya nggak kuat, nah biar penghulu yang menikahkan. Padahal memang bukan bapaknya, nggak berhak. Dan bapak sama anak tidak saling mewarisi kalau itu anak luar nikah. Itu ketentuannya. Urusan bakti juga begitu. Loh, bukan bapak saya, nggak ada ketentuan saya berbuat baik pada anda gitu. Birrul walidain. Saya hanya pada ibu saya. Gitu Pak. Ya. Jadi kita dia mendapat hak waris dan hak wali. Apalagi walidah. Kalau anak laki-laki hanya nggak dapat waris gitu ya. Jadi anak luar nikah. Ada lagi Pak? Jadi sekalipun tadi orang tuanya katakanlah Tobat itu maksudnya gimana? Ya, menikahi ibunya kan? Ya, satu. Iya. Mereka bertanggung jawab. Yang Iya. kedua, ya pokoknya dalam kehidupan selanjutnya itu dia dinafkahi bapaknya ya. Ya baiklah, artinya bapaknya bertobat, jadi mungkin Iya. ibadahnya juga baik gitu kan. Itu tetap ya. Tetap. Hukum itu tetap kena. Iya. Karena hukumnya gini sebetulnya. Hukumnya tuh dia dalam hadis malah lebih kasar Pak, anak zina. Kita aja orang Indonesia itu rajin untuk menghaluskan perkataan yang pasti itu. Ya kan? Contoh, pelacur itu al-baghi namanya ya dalam bahasa Arab, dibilang al-baghi, pelacur. Kita enggak PSK, WTS gitu kan, supaya halus saja, supaya orang nggak tersinggung katanya. Nah itu juga itu anak zina, memang anak hasil zina gitu, dan anaknya nggak salah, maka lebih baik jangan dikasih tahu. Kalau kamu dulu bapak kan sama emakmu dulu belum kawin, kita enjoy di Binaria, jangan gitu. Tapi dia punya hak, memang nggak ada untuk kita warisi. Semisal dia mati duluan, dia nggak mau warisi kita nggak berhak mengambil warisan dia gitu. Udah pasti itu Pak. Bahkan kalau Bapak baca kitabnya Imam Syafi'i, Arisalah itu mengenai ini, fikih mengenai ini. Anak perempuan hasil zina itu, bapaknya nih bapak fisiknya ya, bapaknya boleh menikahi dia, kan orang lain boleh nikahi dia. Padahal secara biologis itu anaknya, anak biologis. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Sangat. Kenapa boleh menikahi? Untuk menghinakan perzinahan yang dia lakukan, walaupun ditobat. Dosanya mungkin dihapus, tapi tetap hasilnya pernah ada itu. Anak itu lahir gitu. Jadi birrul walidainnya tidak kepada bapak, karena dia orang lain. Iya. Kalau tuh anak misalnya ketemu nih, udah dikasih tahu nih bapak kamu nih sebenarnya, ya kan? Mungkin dia nggak nikahin ibunya kan? Itu bapak kamu. Yang bisa dia lakukan ya kalau dia berbuat baik nggak apa-apa. Itu pahalanya besar buat dia gitu. Tapi jangan nganggap itu bapaknya, karena itu bukan bapaknya secara ini. Orang lain. Nggak usah jauh-jauh anak zina deh. Orang tua sama anak nih Islam, orang tuanya masuk Kristen, murtad. Itu membalikan udah nggak boleh. Orang lain itu, si anaknya perempuan, anak mau nikah, itu orang tuanya yang masuk Kristen nggak berhak jadi wali. Kalau dia mati, nggak ada saling mewarisi, karena tidak boleh orang Islam dan orang kafir saling mewarisi. Ada kan hukum dari Rasulullah begitu. Gitu. Jangankan anak luar nikah, orang pindah agama aja langsung dibilang orang lain Pak sama agama ini. Jadi tegas tuh Islam. Gitu. Ya. Lanjut pertanyaannya dari Pak Ruli. Silakan. Ini hubungannya bukan birrul walidain, tetapi begini, kan banyak kejadian sekarang ini. Orang menikah, istrinya dinikah itu dalam keadaan hamil, artinya hamil duluan ya. Iya. Ini bagaimana hubungan selanjutnya? Ini kan dinikahkan. Iya. Dinikahkan kan? Betul. Hubungan itu hubungannya halal atau haram? Hubungannya mana Pak? Suami istri. Kan Dia berjima. Dia kan ini perempuan yang diperistirikan hamil kan? Iya. Hamil sebelum dinikahi kan? Iya. Tapi tetap kami nikah itu. Iya. Nah hubungannya itu setelah nikah bagaimana? Jimanya Pak? Iya. Jimanya. Iya. Jimanya menunggu anaknya lahir Pak. Iya. Nah kalau dia jima terus saja,
ya salah itu. Berzina kan? Zina. Jadi sampai sebelum anak lahir Nggak boleh. dia Walaupun itu yang menghamili. kalau dia jima berarti dia zina terus. Iya, gitu. Ya, jangan malu Pak untuk bertanya seperti Pak Kadir ini, ya. Dan jangan pula sebuzur sama Pak Kadir dulu gitu ya, jangan ya. Jangan begitu. Misalnya kan ada orang yang mau ceritakan pengalaman pribadi itu. Bagus tadi pertanyaannya, Pak. Kan takut jadi kalau ada orang bapak yang nggak tahu di sana kan dia juga yang mewalikan nikahnya. Iya. Terus anak kasihan kan. Nah, mengenai waris, Pak, kalau anak luar nikah itu gampang disiasati. Jadi tetap hitung waris, dia kan nggak dapat, tapi tetap dia nggak dapat gitu loh. Gampang kan? Jadi misalnya ini dibagi dia nggak masuk daftar, nanti dari pihak ahli waris yang lain, anak yang lain yang udah anak sah itu memberikan sedekah pada dia. Gampang itu siasatnya. Iya. Kalau memang rahasianya dia nggak mau terbongkar nih, dia tetap dihitung, tapi memang nggak dapat. Nanti dari jatahnya itu, jatah yang lainnya sedekahkan buat dia. Nggak ada masalah. Ya, memang begitu. Itu bagi orang-orang yang pengen faraid. Kadang-kadang kita udah modern Pak, bagi rata, bagi rata gitu. Selamat. Ada lagi Pak? Pak Busro, Datuk. Kalau seandainya ini kan, biasanya itu kan kalau si ibu yang mungkin yang ini ingin ini si anaknya itu saat mengakui bahwa supaya tercatat di catatan sipil. Iya. Begitu kan, biar betul juga ngasihnya, maaf. Jadi dia ingin tahu bin siapa gitu. Baik. Itu gimana Pak? Kalau seandainya dia tidak diakui dengan apa? Iya, jadi gini Pak, sekarang catatan sipil sudah ada akte kelahiran untuk single parent. Ada Pak, ada. Dan dia bekerjasama dengan KUA Urusan Agama untuk mensahkan bahwa anak ini berdasarkan pada ibu. Jadi misalnya seorang anak luar nikah, ibunya namanya Fatimah, anaknya namanya Ridho bin Fatimah. Ridho bin Fatimah, beres Pak. Iya. Yang lain ngambilin. Enak aja Pak. Kita naikin derajat coba bapaknya, padahal bukan bapaknya. Gitu. Biasanya saya tahu saya itu, kasih tanya orang tuanya siapa. Enggak usah, jangan. Jadi anak ada nasabnya. Nasabnya ke siapa? Oh, kedua orang tua, berarti sah karena ke bapaknya. Tapi kalau nggak punya bapak, ke ibunya. Gitu. Ya. Jadi kalau hasil zina pasti ke ibunya ya. Pasti ke ibunya. Jangan, tapi jangan dibilang akte hasil zina, bukan. Single parent. Ya. Single parent itu berarti cuma ibu kan ya? Cuma ibu. Bukan bapak kan? Bukan bapak. Kalau duda kematian istri. Pak, ada pengertian bahwa dia zina katakanlah, tapi anaknya diambil sama yang laki gitu loh. Iya. Mungkin dia menganggap dia sebagai single parent, nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini ngomong-ngomong saya ini temanya kan birrul walidain. Tapi begitu Pak Luli tanya anak keluar dia wah langsung pada minat semua nih. Jadi minggu depan temanya ini aja anak keluar nikah ya Pak. Ada lagi Pak? Ayo mau diperdalam nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mari kita baca Fathul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.